Teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia. Itu sebenarnya bukan konsep Kristen. Itu adalah konsep dari Al-Quran itu sendiri, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini balik lagi sama saya, Luis Prasetyo sini ya. Kita akan bahas satu tema, yaitu tentang dosa waris yang disampaikan oleh Pak Ustadz Felix Yau. Dan ada beberapa sebenarnya dia entah menipu atau dia nggak ngerti sebenarnya. Kita akan luruskan di sini aja, guys. Sebab begini. Dia mengatakan bahwa ajaran Kristen begini, ajaran Katolik begini. Padahal konsep yang dia sampaikan itu sebenarnya ajaran dari agamanya dia yang sekarang. Jadi kayak ada semacam sok tahu tentang ajaran Kristen. Padahal dia nggak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen gitu. Nah ini yang bikin saya aneh sebenarnya dan terus terang ya lucu. Kalau nggak ngerti ya sebaiknya diem aja ya daripada banyak omong. Kita langsung dengar aja videonya, guys. Selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham teman-teman sekalian? Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Ya begitulah kira-kira ajaran dari Felix Yau yang ajarkan tentang Kristen padahal isinya hanya sok taunya dia aja ya guys ya. Kita akan bahas dan saya harap teman-teman semua nonton sampai akhir supaya tidak salah paham dan supaya mengerti secara full, guys. Silakan perhatikan dalam video ini ya. Ini adalah PowerPoint-nya dia. Dikatakan perkenalkan diri mereka tahanan dalam hukuman. Maksudnya siapa? Manusia. Di dalam konsep Kristen menurut Felix Yau bahwa manusia itu tahanan dalam hukuman. Jadi dia diusir ke bumi itu karena dia dihukum sebagai seorang tahanan. Aneh kan? Ya aneh sih. Tapi ya memang itu sok taunya dia. Bersenjatakan alasan. Nah saya sudah pernah bahas katanya ya agama yang ngajarin ngeles ya agama ini gitu. Katanya ya. Yang selanjutnya dalam masa menjalani hukuman tidak ada job description, wis. Boleh tentukan sendiri waktu mereka terbatas. Cobalah. Menurut Felix Yau, manusia di dunia ini tidak ada job description, waktunya terbatas dan juga bebas mau pilih mau ngapain aja. Itu PowerPoint yang dia berikan mengajarkan tentang Katolik dan Kristen dengan sok taunya. Apakah manusia bebas hidup menurut suka-sukanya sebagai orang Kristen Katolik? Kan enggak. Terus apakah tidak ada job description? Loh nggak ada bagaimana? Bahkan musuh harus dikasihi. Bukan memusuhi orang yang beda agama. Nggak ada. Job descriptionnya jelas banget dalam Alkitab. Jadi kalau mau ngarang tentang ajaran Kristen, yo jangan gitu-gitu amat gitu loh. Ya harus tahu diri dikit kan kayak gitu ya. Ya, selain itu manusia di bumi sebenarnya bukan tahanan ya, seperti yang dikatakan Felix Yau dalam Kejadian 1:27 sampai ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap bumi. Katakan apa? Penuhilah bumi, berkuasalah. Jadi kalau dia adalah seorang tahanan, apakah mungkin perintah Tuhan itu suruh berkuasa atas bumi dan menguasai bumi? Kan enggak. Seandainya memang dia ini manusia ini adalah tahanan. Tapi kan persoalannya manusia bukan tahanan, itu jelas. Makanya kenapa perintah Allah ketika manusia disuruh di bumi, ya perintahnya Allah yaitu supaya menguasai bumi tersebut. Iya kan? Dan sebenarnya hal ini kita harus tahu bahwa
konsep-konsep manusia turun dari surga ke bumi itu jelas konsepnya Islam, bukan konsepnya Kristen. Jadi salah sambung kalau Anda mengatakan itu adalah konsep dari kekristenan. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah sendiri menempatkan manusia itu di bumi dan diberikan perintah, penuhilah bumi, berkuasalah atas ciptaan-ciptaannya. Maka dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia di sini sudah hidup ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di Taman Eden nih, Taman Eden. Manusia itu setelah diciptakan langsung ditaruh di bumi, di Taman Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, serta pohon kehidupan tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di sini pun jelas bahwa manusia itu tempatnya memang ada di bumi. Bukan begitu diciptakan manusia hidup di surga seperti yang disampaikan oleh Felix Xiao. Dalam Kristen gak mengenal itu. Kalau ada statement dalam Kristen bahwa manusia ketika diciptakan ditaruh di surga, itu sebenarnya bukan konsep Kristen. Itu adalah konsep dari Al-Quran itu sendiri, guys. Coba perhatikan konsep Al-Quran ya. Manusia itu turun ke bumi. Ini konsep seperti yang disampaikan Felix Xiao. Jadi bukan konsep dari Kristen. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu. Nah, sampai di sini memang nggak terlalu tahu ya siapa sebenarnya yang dimaksud turunlah. Dan kalau mau dikritik juga kita harus tahu ya, kok di sini sebagian maksudnya siapa? Padahal zaman itu cuma ada Adam dan Hawa kan. Nah, tapi ini pernyataannya. Yang telah ditentukan Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi sasaran percakapan dalam firman-Nya, turunlah kamu berdua, adalah Adam, Hawa, iblis dan ular. Dan sebagian mereka ada yang tidak menyebutkan ular. Jadi ada perdebatan di antara mereka tentang ayat ini. Tapi yang jelas disuruh turun itu adalah Adam dan Hawa. Ini menurut konsep dari surah Al-A'raf. Yang menjadi pelaku permusuhan adalah Adam dan iblis. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Taha, turunlah kamu berdua, Adam dan iblis, dari surga bersama-sama. Dan Hawa mengikuti Adam, sedangkan ular, jika benar disebutkan, maka tentu ia mengikuti iblis. Beberapa ahli tafsir menyebut tempat-tempat turunnya mereka di mana berita mengenai hal itu bersumber dari Israiliyat, walahu alam. Seandainya pada penentuan tempat tersebut terdapat manfaat bagi para mukhalaf, orang-orang dewasa atau yang dapat tugas dan kewajiban dalam masalah agama dan dunia mereka, niscaya Allah pasti telah menyebutnya dan dalam Al-Quran dan disampaikan melalui Rasulnya. Tapi inti dari surat ini yang mana dalam hadis sendiri dikatakan itu adalah Adam dan Hawa diusir turun dari surga menuju ke bumi. Tapi ini jelas bukan konsep dari Kristen. Sebab dalam Kristen jelas-jelas manusia itu, Adam dan Hawa, memang ketika diciptakan mereka langsung ada di bumi. Bukan ada di surga, transit kemudian diusir dari surga. Paham ya? Jadi Felix Xiao kalau mengatakan bahwa ya menurut Katolik, menurut Kristen begini, ya itu jelas tipu doang. Karena tidak ada konsep dalam Kristen dan Katolik bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga menuju ke bumi. Ya, yang kemudian lagi mengenai dosa waris, guys. Di mana Felix Xiao mengatakan bahwa karena manusia diusir dari surga ke bumi, itulah kenapa ada dosa waris, yang mana dosa waris itu akan ditebus oleh Yesus Kristus. Ya, sebenarnya konsep mengenai dosa waris yang ditebus oleh Yesus Kristus ya jelas ya, benar juga sih. Tapi bukan berarti karena diusir dari surga ke bumi kemudian mereka memiliki dosa waris. Dan dosa waris bisa diselesaikan karena pengorbanan Kristus. Konsepnya nggak gitu, guys. Lalu bagaimana konsepnya? Gini,
Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, Hawa jatuh dalam dosa, dan dosa ini pada akhirnya sudah masuk ke dunia melalui mereka, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, dan karena mereka semua berbuat dosa maka mereka akan dihukum maut. Dan memang manusia selalu berkutat dengan dosa-dosa dan dosa. Kalau lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, semua tokoh Alkitab, nabi, rasul, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Saya kalau bahas ini bisa lama banget, tapi nanti saya akan series pembinaan. Saya akan menyampaikan ini, siapa tahu teman-teman mau ikut pembinaan di dalam komunitas saya, nanti bisa chatting di bawah ya. Di bawah nanti akan ikut untuk pembinaan dari saya mengenai kejatuhan, penebusan, penyempurnaan, dan banyak hal lainnya. Tapi di situ jelas dikatakan bahwa manusia ini kalau tidak berbuat dosa itu jelas omong kosong, karena semua manusia itu berbuat dosa dan jelas kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah kenapa manusia yang memiliki natur dosa ini tentunya mereka juga mendapatkan penghukuman atas dosa itu. Manusia mau lepas dari dosa tapi ujungnya jatuh terus dalam dosa. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala, katakan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Memang manusia naturnya itu berdosa. Natur dosa tuh kayak kita ya. Manusia ini kan naturnya pengen kalau lapar makan, mau buang air, itu natur. Nah dosa juga begitu, ingin berbuat yang A, tapi ya bagaimanapun juga manusia tetap jatuh terus dalam dosa. Itulah kenapa manusia yang terus memiliki kecenderungan hati berbuat dosa ini butuh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan juga selain itu, kalau kita tahu ya, bagaimana dikatakan di sini Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bagaimana muncul lagi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Nuh dihukum juga karena dosa orang-orang zaman Nuh ya, dihukum karena dosa mereka, natur dosa, dan Nuh diselamatkan. Tapi toh ketika manusia itu sudah diselamatkan ya, Nuh dan keluarganya, mereka tetap jatuh dalam dosa. Dan bahkan Tuhan mengatakan saya gak akan hukum lagi kayak gini. Sebab bagaimanapun juga ya naturnya manusia itu pasti terus akan berdosa sejak dari sononya. Inilah yang dibilang dengan natur dosa. Naturnya memang udah maunya berbuat dosa. Karena manusia pada hakikatnya telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi inilah yang saya coba luruskan, bahwa manusia bukan diusir dari surga ke bumi. Seperti yang dibilang Felix Yau, itu konsep Islam. Dan natur dosa bukan ada karena manusia diusir dan sebagai tahanan di bumi. Enggak. Tapi manusia itu memang mewarisi natur dosa. Kecenderungan hati berbuat dosa. Inginnya berbuat baik tapi toh tubuh tetap melakukan dosa. Itulah kenapa, karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kita butuh sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.